Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami akan mendiskusikan hasil kelompok kami, yaitu makalah yang berjudul Teori Penawaran dalam Islam. Berikut pembahasannya. Berikut materi yang akan kita bahas yaitu 1. Teori penawaran dalam Islam. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 3. Pengaruh zakat terhadap penawaran. 4. Kurva penawaran jangka pendek. 5. Marginal cost dan kurva penawaran. 6. Surplus produsen. Teori penawaran dalam Islam. Menurut Winardi 1991, penawaran adalah jumlah produk tertentu pada saat tertentu. Menurut Lipsey dan kawan-kawan 1991, makin tinggi harga suatu produk, makin besar jumlah produk yang ditawarkan. Dengan catatan, faktor yang lain sama, ceteris paribus. Jadi dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen pada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Membahas teori penawaran Islami, kita harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Bumi dan manusia tidak diciptakan pada saat yang bersamaan. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi adalah janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Larangan ini tersebar di banyak tempat dalam Al-Quran dan betapa Allah sangat membenci mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Secara umum, tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islami. Sejauh itu, dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan, bentuk kurva secara umum pada hakikatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada teknologi, yang kedua ada jumlah penjualan, yang ketiga ada ekspektasi harga atau produksi yang akan datang, yang keempat ada kondisi alam, yang kelima ada harga barang itu sendiri dan harga barang lain, yang keenam ada biaya produksi, ketujuh ada kebijakan pemerintah dan stabilisasi harga, yang kedelapan ada maslahat, dan kesembilan keuntungan. Pengaruh zakat terhadap penawaran. Kewajiban zakat mengikat bagi seorang pengusaha muslim, maka sedini mungkin ia akan mengalokasikan sejumlah dananya untuk digunakan membayar zakat, sehingga melalui zakat tersebut akan menjadi suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong. Dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada seseorang dan mewajibkan kepada orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Dan zakat yang dikenakan kepada hasil produksi adalah zakat peniagaan. Pengenaan zakat peniagaan juga sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap MC, yang berarti pula tidak memberikan pengaruh terhadap kurva penawaran. Upaya memaksimalkan profit berarti memaksimalkan prosedur surplus dan sekaligus berarti memaksimalkan zakat yang harus dibayar. Jadi, dengan adanya pengenaan zakat peniagaan, perilaku memaksimalkan profit berjalan sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat. Kurva penawaran jangka pendek. Gambar yang pertama menunjukkan hubungan antara kesediaan untuk memproduksi dan Saya, Artalita Lita Nurfiona, NIM 4220077 akan melanjutkan presentasi. Marginal cost dan kurva penawaran. Dalam jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih jumlah output di mana harga sama dengan marginal cost selama tingkat harga tersebut lebih besar daripada nilai minimal biaya variabel rata-rata atau AVC. Jika kedua keadaan tersebut terpenuhi, maka itulah kurva penawaran. Kurva penawaran bersifat naik dari kiri bawah ke kanan atas karena disebabkan adanya hubungan yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan.
yaitu makin tinggi harga, maka makin banyak jumlah yang ditawarkan. Surplus produsen. Seperti yang terlihat pada kurva, apabila harga meningkat, maka surplus produsen akan bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga menurun, maka surplus produsen akan berkurang. Apabila terjadi kenaikan harga barang, seorang produsen akan mendapatkan tambahan keuntungan, yang biasanya disebut dengan surplus produsen. Selain itu, akan ada pula produsen baru yang mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai teori penawaran dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.